Tapi sekarang kemana? Nah itu dia teman-teman deh. Balik lagi di Boleh Joki TV. Kecil di luar, gede di dalam. Itulah Honda Jazz. Kenapa bisa gue bilang? Nanti gue cerita. Ini adalah mobil Honda Jazz GD3 tahun 2006 MMC. Jadi pengalaman pribadi gue kalau misalkan flashback ke belakang tahun 2006 di zamannya mobil ini keluar, memang sangat-sangat sporty banget. Jadi pada saat 2006 itu gue ingat masih kuliah, teman-teman gue yang pakai GD3 Jazz ini memang sangat-sangat keren menurut gue. Ditambah mobilnya juga dilihatnya kecil, tapi di dalamnya bisa gede. Bahkan gue aja make aja luas masih di dalam. Dan GD3 ini produksi tahun 2006 sampai 2008. Menariknya mobil ini punya mesin satu IDSI, kedua VTEC. Yang memang secara HP itu kalau nggak salah di IDSI itu nggak sampai 100 ya, sekitar 80 something sampai 90-an saya lupa. Tapi kalau di yang VTEC itu 110 HP. Memang nggak gitu besar, tapi cukup lumayan dan mobil ini tenaganya sangat responsif, ditambah mobil ini sangat irit. Kalau dulu lo pernah juga nyobain mobil ini atau nebeng mobil ini, komen lah, ceritakan pengalaman teman-teman juga yang ada di bersama Honda Jazz. Jadi gue mau cerita sedikit Honda Jazz ini. Yang ini adalah tipe tinggi yaitu MMC VTEC, di mana bagian depannya ini kalau dilihat perbedaannya di bagian grill itu juga beda. Ini kalau orang bilang ada ya sarang tawon lah atau banyak bolong-bolongnya di bagian grillnya. Terus juga bempernya beda. Kalau istilah di BMW adalah ini apa ya, M-Tech Limited Edition. Karena memang bempernya lebih bagus, dia lebih lebar, lebih turun ke bawah. Jadi terkesan lebih sporty. Dan lampu depannya atau headlampnya dia punya reflektor dalamnya itu mengikuti warna daripada cat itu sendiri. Jadi kalau andai kata di mobil hitam, si bagian frame dalamnya ini ikutnya warna hitam. Tapi kalau dia warnanya kuning, ini ikut kuning. Menarik kan? Karena memang cuma hanya Jazz yang bikin seperti itu di tahun seperti itu. Saking sportinya. Oke, kalau sisanya hampir-hampir mirip. Nah, bedanya juga di velg. Ini juga velgnya warnanya seperti ini, silver. Ya memang ukuran dimensinya dia sangat kecil ya. Hanya ring 15. Terus juga dia ditambah ada add-on-nya juga. Terus mobil ini memang sangat ya terlihatnya kecil aja gitu loh. Tapi ketika pada saat di dalam nanti gue ceritain. Enak banget. Nah, lampu belakangnya juga beda nih coy. Ini rada-rada smoke dan ini agak-agak kayak seperti apa ya? Kayak LED gitulah. Ini kan beda sama yang sebelumnya atau yang EDSI. Kalau yang EDSI si lampu tengahnya nih dipisahin antara atas sama bawah, dia ada tengah gitu warnanya putih. Kalau ini cuma hanya dua, smoke sama merah. Terus juga bumper belakangnya juga beda. Nah, ini yang paling dulu seru. Ingat nggak zaman dulu? Waktu dulu itu setahu gua Honda Jazz keluaran di zaman dulunya barunya itu ada titik di atas huruf J. Itu isunya kan katanya bisa buat jadi batu gitu kan, batu cincin lah seperti itu. Karena memang katanya sih juga memang itu dari batu katanya, gue juga nggak tahu. Makanya ketika pada saat dulu diambilin tuh, bener nggak? Ingat nggak yang warna biru, warna merah?
ya kan. Nanti juga teman-teman kalau ada pengalaman itu, gue pernah ngambil itu bahkan ya, lu komen aja deh. Ini buat seru-seruan aja. Nah, dulu ini memang akhirnya dijadikan ya banyak yang ngambilin lah akhirnya gitu, yang warna titik di atas huruf J ini. Saking dulu isunya seperti itu. Terus juga ada apa namanya, spoiler di atas. Ya kalau dari segi body emang mobil ini sangat keren sih, stylish apa segala macam, ditambah buat dalam kota itu enak banget. Mobilnya irit, gesit, kenceng, dan juga nggak perlu butuh effort buat parkir karena sangat kecil banget. Tapi menariknya di dalamnya itu gede. Sekelas gua aja merasakan, wih mobil ini nggak kecil, di dalamnya gede. Bener-bener leluasa dan lega, jadi nggak terlalu sempit. Dan ditambah juga nuansa dashboard interiornya juga keren. Yuk kita lihat interiornya. Nah, apa gue bilang? Dalamnya nih gede banget. Jadi kecil di luar, gede di dalam. Gue ngerasain mobil ini aja sama BMW Sedan seri 3 aja masih gedean Honda Jazz ini. Menurut gue, bahkan gue ngerasainnya seperti itu. Jadi memang mobil ini secara kabin itu bagian atas kepala gue aja masih jauh tuh, sama kepala gue sama dia punya plafon tuh masih jauh, dan posisi bawahnya juga sama legroomnya juga gede. Jadi bener-bener luas sekali mobil ini. Padahal mobil ini city car, jarang sekali city car yang bisa punya kabin atau interior sebesar ini. Cuman Honda Jazz ini yang GD3 ini sebesar ini. Oke, sekarang kita bicara masalah dashboard. Jadi ruang kemudi ini menurut gua sangat cukup enak. Cuman mobil ini punya kelemahan menurut gua. Kelemahannya apa? Secara material dashboard dia sangat agak kurang begitu kelihatan mahal lah ya. Plastikannya ya wajar mungkin karena memang ngejarnya seperti itu. Dan mobil ini kelemahannya menurut gua lagi-lagi setirnya tuh kentengan. Jadi kayak terlalu terlalu keceng lah, tapi it's okay lah karena memang ini peruntukannya hanya di dalam kota. Tapi ya begitulah city car seperti itu. Ini terlalu enteng. Terus juga memang mobil ini ya mungkin karena memang ini peruntukannya juga bukan hanya yang dipakai khusus untuk mobil kenyamanan, jadi di dalamnya juga agak sedikit keras suspensinya. Ya ditambah juga mobil ini kan mobil city car, jadi karena mobilnya kecil, pendek, ya jadi memang pasti karakternya agak keras, itu sih. Tapi kelebihannya itu banyak sekali. Satu irit, gesit, terus juga stylish, terus ya mudah digunakan siapapun, nggak hanya yang laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak kuliah apa segala macam bisa menikmati juga. Dalamnya pun besar. Dan kerennya juga bagian dashboardnya itu ya lagi-lagi ya Honda memang menurut gue sih lebih stylish, lebih keren lah untuk desain dashboard. Dashboard mobil ini memang sedikit keren. Ditambah warnanya juga hitam campur abu-abu, putaran AC-nya juga di bawah. Kalau yang udah di atas, yang udah baru udah mulai agak sedikit di atas. Terus ini ada 7 speed, modenya percepatan untuk matic-nya. Jadi juga bisa ya di tangan juga nih seperti ini. CVT ya, Tiptronic seperti itu. Nah, terus bagian joknya ini agak beda nih. Kalau joknya ini dia warnanya hitam kalau yang VTEC. Jadi ininya hitam, ininya abu. Kalau yang sebelumnya itu atau yang Edesai pinggirannya warnanya abu. Dan matic-nya juga modelnya juga bagus, dan cup holdernya juga di sini ada besar. Ruangan-ruangan buat tempat naruh barang di sini juga banyak. Terus mobil ini sangat-sangat bener-bener enteng dan lincah sekali. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Jadi kita lihat apalagi di bagasi. Waduh, mobilnya kecil tapi begitu lo buka bagasi gede banget men. Jadi kasarannya lo bisa naruh buat barang-barang juga enak gitu, nggak kayak mobil sedan juga. Yuk kita lihat di belakang. Nah, luas, seluas samudra enggak lah. Jadi memang ini besar banget. Jadi teman-teman juga kadang-kadang gue ngerasain bisa buat naruh barang. Gue tadinya mau masuk sini, cuman ya udahlah nggak usah. Soalnya ini bakal muat kok, bakal muat juga ukuran
kayak gue masuk ke sini, beda sama mobil-mobil sedan. Nah, ditambah juga mobil ini punya kelebihan dari bagian belakangnya, itu gedenya bisa berasa lebih gede lagi yang tadi gue bilang. Kenapa? Karena joknya ini bisa dibikin kayak lapangan bola. Nih, lihat ya. Tuh. Kebayang nggak kalau misalkan bagian joknya semuanya dijatuhin ke bawah? Ini bisa bener-bener lu bisa main di sini. Nggak tahu mau main apa, iya nggak? Tapi yang jelas lu bisa joget lah di sinilah. Oke, keren banget emang mobil ini. Nah, tuh kan? Tuh. Keren. Oke. Nah, sekarang kita bagian ke mesin. Oke, mesinnya ini sangat kecil sekali dan memang ini cc-nya cuman 1500 VTEC, tenaganya 110 HP. Cukup buat mobil sekecil ini tenaga lincah dan mobil ini masih terbilang irit. Bahkan lebih irit lagi juga ada yang IDSI. Tapi saran gue sih VTEC aja, soalnya tenaganya berasa dikit, ya nggak? Sekarang kita cobain mobilnya yuk. Kita cobain nih Honda Jazz. Kan gue bilang dalamnya tuh gede, tapi kalau gue udah naik berdua sama orang mungkin minyak kena kali ya. Ya lebih deket lah, tapi nggak apa-apa, kan lebih mesra. Kalau lu pacaran naik mobil ini, ya apalagi lu zaman-zaman kuliah, kan bisa deket-deketan gitu lebih mesra, ya nggak? Jadi nggak perlu jauh-jauhan. Kalau lu naik S-Class, ya kan lu jauh-jauhan, ya kan? Gue pernah ngerasain naik S-Class, jauh banget gitu kan. Nah, terus yang tadi gue bilang, kaki-kaki mobil ini agak sedikit keras, jadi nggak empuk-empuk banget. Ya wajar lah ya, mobil ini kan peruntukannya bukan buat kenyamanan gitu. Tapi ngelihat bagian dashboardnya kan keren. Nah, kita bicara tenaga, mobil ini responsif loh, ya kan? Bener-bener tuh, wah enak banget. Lu isi bensin Pertalite aja 100.000 kayaknya udah keliling bumi kali ya. Oh, lumayan, tenaganya tuh enak tuh, nggak jelek-jelek banget. Ya cukup lah, lagian juga mau kebut kemana sih, orang mau buat kantor, kuliah, antar anak sekolah, pacaran gitu kan, gitu-gitu doang kan paling. Ya begitulah mobil ini. Kan ada tipe manualnya juga. Kalau tipe manualnya mungkin itu bisa kayak curut kali ya, tenaganya kenceng. Tapi matic aja mah enak ini. Cukup lah. Oke, dan bicara masalah mobil ini, harganya memang boleh dibilang itu masih sangat kuat. Harganya stabil banget. Terbukti untuk mobil Honda Jazz ini, yang MMC ya, ini kalau kurang lebih hampir 100 juta. Hampir 100 juta, bahkan ada yang lebih. Ya yang di bawah juga ada tergantung kondisinya, tapi yang ini aja hampir 100 juta. Kenapa bisa gue bilang harganya mahal? Karena hampir 100 juta dapat mobil kecil seperti ini. Ya begitulah, karena memang harga purna jualnya memang Honda Jazz ini kuat. Ditambah yang MMC ini memang lebih sedikit populasinya, ya banyak sih, nggak dikit, cuman udah mulai jarang karena memang ya sudah tahun, ya kan, sudah lama, 2006, 2007, bahkan 2008. Oke, paling itu aja yang bisa gue ceritain ke teman-teman semua. Kalau lu mau nambahin atau pengalaman sendiri mengenai Honda Jazz, karena memang gue yakin pengalaman orang pakai Honda Jazz tuh banyak banget. Kenapa? Ya di zamannya dulu 2006 sampai 2008, mobil ini di jalan tuh seliweran banyak. Tapi sekarang kemana? Nah itu dia teman-teman deh, berbagi pengalaman. Oke? Kecil di luar, gede di dalam, Honda Jazz paling keren. Buat teman-teman juga yang mau bantu komen atau cerita pengalaman, bisa komen di bawah sini. Dan juga jangan lupa subscribe, loncengnya nyalain, dan juga like. Oke? Sampai jumpa di video-video Bolo Joget TV berikutnya. Dah.